Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita akan masuk dalam ibadah rutinitas kita setiap minggu. Untuk itu mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk minta hadirat Tuhan masuk bekerja di dalam ruangan ini, terutama di dalam hati kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Jemaat, saya sambut jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menyambut firman Tuhan. Kita angkat dan mengiringi firman Tuhan dengan kidung jemaat 222B, bait pertama dan kedua. Bapak Ibu kekasih Kristus yang senantiasa hidup di dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah pagi hari ini seraya di dalam hati kita berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu kekasih Kristus, pada hari ini nats pembimbing berbunyi sebagai berikut. Roma pasal 5 ayat yang ke-11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Puji
tiba saatnya bagi kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan, mendengar berita anugerah Tuhan dan petunjuk hidup baru. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dan berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan. Kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Kita mendengar berita anugerah Tuhan. Sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya mengaku dosa di hadapan Allah. Maka inilah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama. Yohanes pasal 3 ayat 16, demikian sabdanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kidung Jemaat 36, bait yang pertama, dihapus dosaku. Petunjuk hidup baru dengan penuh sukacita, Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal 9 ayat 24, demikian sabdanya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan,
yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut petunjuk hidup baru bersama menyanyi Kidung Jemaat 36 bait yang ketiga, Dihapuskan Dosaku. Silahkan duduk kembali. Kekasih-kekasih Kristus, tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita seraya menyanyi dari Kidung Jemaat 57 bait pertama, Yesus lihat umatmu. Berdoa, tunduk kepala, meneduhkan hati, dan satu di dalam doa kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah dalam kehidupan kami, karena hidup kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami memohon kepadamu, berilah supaya setiap hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu dengan segala hormat kemuliaan-Mu oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Roma, pasalnya ke-5, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Di halaman Alkitab saya 186, barangkali membantu yang tidak ada indeksnya. Dalam perikop yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia Hasil Pembenaran, demikian sabda firman Tuhan bagi kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah ibu bapa sekalian yang membaca firman Tuhan, merenungkan, menyimpan di dalam hati, yang mempraktekkan dan yang membagikan. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan dengan paparan dalam khotbah pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian, persembahan pujian dari El Shaddai. Waktu dan tempat dipersilahkan.
persembahan pujian El Shaddai yang menyatakan di sisa waktu yang ada hidupnya menjadi anggur yang tercurah bagi kehidupan sesama. Ibu Bapak kekasih Kristus, saya mengucap syukur kepada Allah karena dimungkinkan oleh Allah Tritunggal yang Esa berkesempatan menyapa ibu bapak sekalian yang beribadah di rumah masing-masing, dan saya menyapa dengan kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya yang pertama saya mau sampaikan adalah saya juga mengucap syukur karena ada di dalam kemegahan gedung gereja ini salah satu kemegahan dari gedung gereja GKO. Saya kira ini juga menggambarkan kehidupan ibu bapak sekalian yang di dalam Tuhan hidupnya penuh dengan kemegahan, penuh dengan suatu yang indah, penuh dengan kebanggaan dan keberhargaan. Ibu bapak kekasih Kristus, kita telah membaca bagian firman Tuhan di Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Bahwa hidup kita ini adalah perayaan kemegahan karena Allah. Betapa Allah itu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga meskipun hidup kita ini pendek di dalam dunia, tetapi dengan merayakan kemegahan Allah itu menjadi dampak kepastian perjalanan panjang kehidupan kita kekal bersama Tuhan. Maka ibu bapak kekasih Kristus yang hidupnya penuh dengan kemegahan Allah, saya membuka salam kepada ibu bapak sekalian. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Maka pada bagian firman Tuhan yang telah kita baca ini, untuk lebih dalam lagi, izinkan saya bertanya kepada setiap ibu bapak sekalian yang beribadah nyimak bagian firman Tuhan. Sesungguhnya apa yang menjadi kemegahan, yang menjadi keberhargaan, yang menjadi kebanggaan orang percaya itu yang paling tinggi di hadapan Allah? Sejenak pertanyaan ini mari kita jawab. Di antara Bapak Ibu Saudara pasti sedang menjawab bahwa kemegahan hidupku ketika menerima kejayaan, kehormatan, kekayaan, umur panjang dan kemuliaan dari Tuhan. Itu betul. Tetapi ibu bapak sekalian, mari kita menjawab dari pembacaan bagian firman Tuhan ini. Kalau kita menyimak baik, setidaknya ada dua hal yang kita bersama-sama ambil petik ketika ditanya kemegahan yang paling tinggi yang Tuhan berikan dan patut kita raih adalah yang pertama, kehidupan yang penuh dengan kasih karunia yang lengkap, saya kira. Jadi bukan kasih karunia yang pasif tetapi aktif. Itu ayatnya di ayat pertama sampai dengan yang kelima. Berikut, jika ditanya kemegahan yang paling tinggi, kebahagiaan yang patut kita raih adalah hidup di dalam pendamaian Allah secara utuh dan lengkap. Untuk itu, ibu bapak kekasih Kristus, mari kita bersama melihat bagian firman Tuhan ini lebih dalam lagi, khususnya ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ibu bapak kekasih Kristus, pada bagian ini Tuhan menyatakan bahwa kasih karunia Allah itu adalah kemegahan yang dari Allah. Jadi tema khotbah saya adalah sesuai dengan khotbah dari sinode, bermegah dalam Kristus.
Maka yang pertama, ketika ditanya kemegahan yang paling tinggi yang dari Kristus yang kita raih itu apa? Yaitu kemegahan hidup dalam kasih karunia Allah yang utuh. Saudara, ketika ditanya apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah adalah sesuatu yang tidak pantas diberikan kepada kita, sesuatu yang tidak pantas kita terima, tetapi Tuhan memberikan itu cuma-cuma, gratis, yang lalu kita terima dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Saudara, ini yang disebut hidup dalam kasih karunia. Tapi ini pasif. Jika ini kebanyakan orang percaya telah menerima, tetapi sesungguhnya yang paling tinggi itu apa? Saudara, ada kalimat berikutnya di ayat yang kedua adalah beroleh jalan masuk. Nah, ini dia. Ini kita mendapat pendahuluan untuk lebih lagi. Karena yang pertama, kita memiliki kasih karunia yang dari Tuhan cuma-cuma yang gratis. Tetapi berikutnya, saudara, jalan masuk dalam bahasa aslinya adalah prosagoge. Prosagoge ini menggambarkan ada seorang yang dibenci oleh raja menjadi daftar pencarian orang, DPO, menjadi target operasi karena dibenci, karena pelanggaran, karena hidupnya membuat keresahan menyimpang dari kerajaan. Tetapi kemudian orang yang disebut jahat ini menjadi sahabat raja. Maka orang yang tadinya dikejar diburu, dia bisa masuk tembus pelayan-pelayan, atau maksud saya adalah tentara-tentara penjagaan yang ketat itu ketemu raja. Sehidangan dengan raja, diundang oleh raja. Saudara, jika berikut dipakai prosagoge ini, apa maksud rohaninya? Apa makna rohaninya? Saudara kekasih Kristus, sesungguhnya tidak ada di antara kita yang masuk hitungan di dalam Allah. Allah patut memurkai hidup kita. Kita adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Saudara, berikut ini penting. Semua di hadapan Allah, Allah tidak perlu bukti karena melihat langsung kehidupan kita. Di satu sisi Allah itu adil dan pasti mengadili kehidupan manusia. Mohon perhatian, berikutnya Allah juga kasih. Saudara, bersatunya adil dan kasih itu di dalam diri Kristus Yesus Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Allah Tritunggal. Kristus Yesus Tuhan telah memberikan kuasa darah, kuasa kebangkitannya, kepastian keselamatan, keselamatan hidup yang kekal itu diberikan cuma-cuma bagi kita. Dan inilah yang disebut password. Kuasa darah, kuasa kebangkitan, DNA kita ini memiliki kuasa darah, kuasa kebangkitan Kristus. Maka bisa mengakses surga itu kapanpun. Maka setiap ibu bapak sekalian bukan nanti diambang keabadian ketika memasuki surga itu sensornya terbuka, bukan hanya demikian. Tetapi di waktu ada di dalam dunia ini sesungguhnya telah bisa mengakses surga. Saudara kekasih Kristus, saya tegaskan kembali yang saya sudah ungkapkan. Bahwa Bapak Ibu Saudara telah menerima kasih karunia dari Allah. Kasih karunia dari Allah itu karena dulu musuh dimurkai, sekarang dikasihi, maka bisa menimbulkan dalam diri kita sukacita.
damai Allah itu sempurna luar biasa. Saudara, bukan hanya berhenti di situ, karena kita beroleh jalan masuk ke surga. Dan aksesnya telah dibuka bukan nanti di keabadian. Tapi hari ini, saudara, kapanpun ketika berhubungan dengan Allah, inilah yang disebut kasih karunia Allah. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah benar dalam kehidupan kita, apakah sungguh-sungguh dalam kehidupan kita menggunakan password itu? Memiliki kuasa darah, kuasa kebangkitan itu, apakah benar-benar hidup kita secara utuh menerima kasih karunia Allah itu dengan berhubungan dengan Allah, hati, pikiran, perasaan kehidupan kita. Saudara, untuk masuk ke dalamnya, maka Alkitab menyebut ada namanya rantai iman yang utuh, rantai kasih karunia yang utuh. Saudara, di bagian ayat-ayat 2 sampai ayat yang ke-5 setidaknya, maka rantai utuh kasih karunia itu adalah bermegah dalam kesengsaraan, bermegah dalam ketekunan, bermegah dalam kehidupan yang tahan uji, bermegah dalam kehidupan yang berpengharapan. Inilah yang disebut rantai kehidupan. Saudara, saya tegaskan, tidak semuanya, tidak secara otomatis ketika ibu bapak sekalian hidup di dalam kemegahan kesengsaraan, pasti hidup menimbulkan yang berikutnya, yaitu ketekunan. Tidak selamanya orang yang kemudian tekun itu kemudian tahan uji. Tidak semua orang yang tahan uji itu berpengharapan. Begini, saudara yang dulu pernah kuliah atau mengamati anak-anak cucu kita yang sedang kuliah. Di semester pertama, anak-anak mahasiswa dengan sukacita, semangat, gembira masuk di semester pertama. Berikutnya tidak pernah diberitahukan bahwa dalam jadwal, dalam semua proses pendidikan itu ada kesengsaraan. Maka tidak heran orang yang tidak tahan kepada kesengsaraan, dia tidak akan tahan uji. Atau yang tahan uji karena sadar harus tekun, harus berusaha untuk melakukan itu, tetapi tidak berpengharapan. Maksud saya adalah begini, jika pada masa ini ada orang-orang percaya yang dalam situasi epidemi COVID-19 yang merasa hidupnya tidak sedang diproses Tuhan, mempertanyakan Tuhan, lari dari pembentukan, lalu marah protes dengan Tuhan. Saudara kekasih Kristus, saya tegaskan di mimbar utama ini, kekuatan kehidupan kemegahan di dalam Tuhan adalah kekuatan terkendali ketika kita mau diproses Tuhan. Saudara, mari kita lihat bersama bahwa kebanggaan umat itu terletak pada kemampuan sikap mau dibentuk Tuhan. Saya mau ajak kita melihat Yeremia pasal 18. Saya bukakan dan saya bacakan ayat 1 sampai dengan yang keempat demikian. Halaman 835 Alkitab Perjanjian Lama saya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang baik menurut apa yang baik dari pemandangannya. Saudara, coba simak maksud dari Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai keempat ini.
Ibu-ibu persekutuan wanita, nanti kalau perpanjangan PSBB sudah dicabut atau usia indah, dipersilahkan sekali waktu pergi ke tukang pembuat periuk. Saudara, maksud saya gini, ada guci di rumah kita, ada barang-barang gerabah di rumah kita, saudara sedikit menengok melihat apa yang dilakukan. Saudara, biasanya zaman dahulu tanah liat yang sudah dicampur dengan air itu ditaruh di roda pelarikan. Ada meja bundar itu dihubungkan dengan gear itu dihubungkan dengan rantai itu dihubungkan dengan pedal. Saudara, ketika ditanya bahwa kekuatan dari pembentukan itu di mana, orang akan menyebut, ya kalau mejanya berputar bisa dibentuk, kalau mejanya enggak berputar enggak bisa dibentuk. Betul. Berikutnya yang lebih dalam lagi, gearnya, enggak rantainya. Bukan, yang paling benar adalah pedalnya karena digayuh. Saudara kekasih Kristus, ini maknanya secara rohani apa? Saudara, secara rohani kita melihat bahwa sang penjunan itu tidak pernah membuang tanah liat yang tidak bisa dibentuk. Ketika ditanya kepada Yeremia akan menjawab, kekuatan pembentukan Tuhan itu terletak kepada bukan hanya sang penjunan, tetapi kekuatan terkendali tanah liat yang mau dibentuk, mau diproses Tuhan, hidup siap untuk dalam kemegahan kesengsaraan, kemegahan ketekunan, kemegahan tahan uji, kemegahan berpengharapan. Saudara, pernahkah dalam kehidupan kita menyadari saya menerima kehidupan kemegahan kasih karunia tetapi pasif, tidak pernah aktif? Saya sadar kadang saya seperti tanah liat itu. Kalau tanah liat itu tidak sedang memberontak, tidak mau dibentuk, itulah saya. Karena seringkali ketika sadar bahwa Allah itu tidak pernah membuang kita, tetapi berapa kali kita maju lagi dalam roda pelarikan itu untuk dibentuk lagi oleh Tuhan. Saudara, ini tragis dalam kehidupan kita. Seringkali tanpa sadar orang percaya berkata, Tuhan, jangan kau ambil benjolan itu Tuhan. Tuhan, jangan perlakukan saya seperti itu. Sakit Tuhan, saya enggak mau. Ini saya enggak terima Tuhan. Saya lari saja Tuhan. Saudara, berapa kali dalam kehidupan kita ketika memasuki kemegahan yang Tuhan izinkan karena pencobaan-pencobaan yang sedang kau alami itu pencobaan yang biasa, yang aku telah ukur bahwa kamu pasti kuat menanggungnya, sehingga pasti berhasil. Saudara, firman Tuhan jelas, tetapi ada banyak orang menentukan hidupnya, menentukan keputusannya, melakukannya bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan perasaan diri, tetapi berdasarkan pikiran sendiri, tetapi berdasarkan keadaannya, bukan apa kata firman Tuhan. Maka kita mengucap syukur kalau paduan suara El Shaddai menjadi anggur di sisa waktu hidup yang ada bagi sesama ini dahsyat, ini luar biasa. Saya kira ibu bapak sekalian yang sungguh hidupnya mau diperbarui Tuhan, pada ayat yang kelima, umat Tuhan yang kokoh kuat, hidup dalam kasih karunia yang penuh dengan kemegahan penderitaan. Tuhan bisa pakai penderitaan-penderitaan yang ada menjadi pegas untuk melompat, memasuki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Puji nama Tuhan.
Berikut yang kedua, ketika ditanya, apakah kebanggaan hidup ibu bapak sekalian yang paling tinggi, yang paling ujung, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11, yaitu hidup dalam pendamaian dengan Allah. Ayat yang berikutnya 6 sampai 10, Roma pasal 5 ayat 6 sampai 10, ketika diringkaskan itu isinya. Ketika aku masih berdosa, ketika aku jahat di mata Allah, ketika aku pantas dimurkai, ketika aku hidup melanggar firman Tuhan, Kristus Yesus telah mati bagi keampunan dosa. Bersama-sama dengan saya, ketika aku masih berdosa, tetapi Tuhan telah mati bagiku. Apalagi sekarang hidupku yang telah menerima Kristus, maka pasti Tuhan menolong dalam setiap persoalan hidup yang melawan dosa, hidup yang mau diproses Tuhan. Kita hidup dalam pendamaian yang utuh dengan Tuhan. Saudara kekasih Kristus, saudara pasti paham, karena semua yang Tuhan berikan itu telah Bapak Ibu Saudara alami. Tapi pertanyaannya adalah, ketika kasih Allah itu begitu besar dalam kehidupan kita, ketika kita masih berdosa, Allah itu, Tuhan Yesus itu telah mati bagi kita, maka apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Di antara saudara berkata, jika ada orang di sekitarku, di dalam keluargaku atau di sebelahku yang tidak punya alasan untuk tidak menyembah kepada Allah, tetapi saya tidak punya alasan hidup tidak menyembah kepada Allah, karena aku hutang bukan kepada dunia, aku hutang kepada Allah, karena hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini hidup karena Kristus mengalami pendamaian dari Allah. Maka aku tidak cukup menerima pendamaian dari Allah. Aku harus hidup dalam pendamaian. Maka aku harus jadi fasilitator. Maka aku harus jadi mediator. Maka aku harus menghubungkan orang-orang yang belum kenal Allah. Aku harus mendatangkan Allah dalam kehidupannya atau membawa mereka datang kepada Allah. Inilah komitmen hidupku. Hidup dalam pendamaian yang utuh di dalam Tuhan. Bukan hanya pendamaian secara pasif kita terima, tetapi pendamaian yang sungguh-sungguh membuktikan aku mau hidup menjadi seorang pelayan pendamaian sisa waktu hidupku yang ada. Itulah kemegahan yang dahsyat di dalam Tuhan. Saudara memiliki fasilitas segala sesuatu karena dimungkinkan normal baru kembali dibuka. Bahwa sesungguhnya ada di antara anggota jemaat maupun majelis, bisa jadi kalau tidak ada di tempat ini, di GKO yang lain, putus hubungan dengan pekerjaannya, tidak punya kehidupan penghidupan. Lalu bagaimana orang yang seperti itu? Saudara majelis GKO pasti telah memikirkannya, berupaya untuk menolong. Karena hidup itu menghidupkan kehidupan lainnya. Karena hidup itu memberdayakan kehidupan lainnya, agar orang lain berdaya dan memberdayakan lainnya. Saudara kekasih Kristus, ada gambaran konkret yang jelas yang saya mau sampaikan pada akhir paparan bagian firman Tuhan ini. Ada seorang bapak yang bicara kepada kedua anaknya. Kedua anaknya ini gagah karena laki-laki. Lalu bapaknya berkata, engkau harus hidup dalam kemegahan. Kemegahan yang paling tinggi, yaitu yang pertama, sama dengan bagian ini. Kemegahan hidup menerima kasih karunia Allah secara utuh. Yang kedua, menerima kemegahan hidup di dalam pendamaian yang utuh. Kedua anaknya taat. Ada Pak Panatua taat sudah. Taat luar biasa. Lalu kedua anaknya berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan orang tuanya. Pak,
demi surga saya berjanji bahwa saya akan mengasihi adik saya. Adiknya berkata, saya berjanji bahwa saya akan mengasihi kakak saya. Singkat cerita, mereka sukses hidup memiliki kehidupan yang di luar rata-rata kehidupan orang. Dia punya villa, dia punya rumah yang bagus, dan villa itu berdekatan satu dengan yang lain karena mereka berjanji kita tinggal dalam satu komplek. Saudara, singkat cerita ada persoalan. Persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan perkataan pertemuan pendapat. Yang akhirnya adiknya berkata, "Mardumu ditanu rara." Saudara nanti tanya kepada Laita itu maksudnya apa? Maksudnya adalah sampai ketemu di tanah merah. Ada enggak persoalan orang Kristen yang kemudian rajin bergereja, yang rajin beribadah, bahkan menjadi pelayan, tetapi kemudian berkata, "Jangan sampai aku injak rumahmu dan aku tidak biarkan anak cucuku nginjak tanah tempat rumahmu. Dari sekarang sampai selamanya kita ketemu di tanah merah, di kuburan," katanya. Saudara kekasih Kristus, coba bilang sebelahnya yang di rumah, siapa yang ngajari itu? Saudara kekasih Kristus, jika ini terjadi, maka hal yang mengejutkan dilakukan oleh adiknya. Dia lihat, dia punya ide, karena di belakang rumah itu ada sungai, dia panggil tukang-tukang untuk menggali, mengalirkan sungai itu bukan ke belakang rumahnya, lalu ke samping untuk membatasi yang tadinya rumah kakaknya dan adiknya itu berdekatan. Dari jendela ngomong juga bisa, tetapi ini dipisahkan oleh sungai. Saudara, saya kira kalau ada masalah nggak sampai seperti itu, tapi ini terjadi. Singkat ceritanya, kakaknya tidak kalah dengan apa yang dilakukan adiknya. Maka kakaknya panggil semua tukang bangunan, tukang kayu semua. Sini semua, kepala proyeknya siapa? Saya. Baik, butuh uang berapa? Siap bos, apa yang harus kami lakukan? Buat pagar yang tinggi, agar orang di sebelah itu tidak bisa melongok ke sini. Saya enggak biarkan anak saya ngelihat ngelongok ke sana. Kan udah ada sungai, enggak apa-apa, dibikin tembok yang tinggi. Sekarang saya mau pergi dari rumah saya ini karena ada pekerjaan dinas di luar kota dengan waktu yang panjang. Kamu butuh apa? Lalu tulis. Saya akan berikan hari ini. Jangan telepon saya, jangan hubungi saya karena cukupkan dana itu. Lalu pimpinan proyek membuat anggaran dananya dan lebih saya kira. Kemudian singkat ceritanya, sang bos yang kakak ini datang. Dia datang marah luar biasa. Tukang-tukang, kepala proyek mana? Siapa yang suruh bikin begini? Tahu nggak yang saya mau itu seperti apa? Kenapa kalian bikin seperti itu? Saudara, rupanya yang dibuat oleh tukang-tukang ini bukan tembok, tetapi membuat jembatan. Jembatan yang menghubungkan dari kakaknya ke adiknya karena ada sungai. Kakaknya berjalan ke jembatan itu sambil marah-marah, adiknya melongok dan kemudian melihat kakaknya ada di atas jembatan itu. Adiknya berkata dalam hati, "Tuhan, aku telah berdosa kepada Bapa, kepada surga. Kakakku begitu baik hatinya. Kenapa dia sudah aku pisahkan dengan membuat sungai ini, dia malah membuat jembatan." Adiknya berlari merangkul kakaknya. Kakaknya diam aja dingin, tetapi sadar kenapa adiknya seperti itu, karena jembatan itu dikira yang membuat adalah kakaknya. Singkat ceritanya, hidup dalam pendamaian itu terjadi. Keduanya berpelukan, lalu undang semua tukang makan di rumahnya. Dan setiap hari ada perjamuan makan bersama-sama. Lalu dengan bergandengan tangan kakak adik ini tidak mau dipisahkan lagi.
panggil tukang-tukang dan kepala proyek dan berkata, mereka sepakat, Kak, ya, Dik, ya. Tukang, saya berbahagia, saya sukacita karena kalian. Sekarang begini, kalian barang sebulan lah ngobrol dengan kami, jangan takut, keluargamu tetap saya bayar seperti saya membayar kalian ketika bekerja. Kalian semeja sehidangan ngobrol dengan kami, karena sebagai rasa ungkapan syukur, dan saya akan kasih lebih dana yang kau butuhkan. Tukang satu dengan yang lainnya saling berpandangan, dan kepala dari proyek itu berkata, Tuan, kami berterima kasih karena undangan ini dan keberhargaan ini. Namun hari ini juga kami harus pamit, karena ada banyak jembatan yang harus kami bangun, dan itu banyak. Saudara, tukang-tukang itu adalah ibu bapak sekalian yang hidup dalam pendamaian Allah yang utuh. Menjadi pendamai di dalam keluarga, menjadi pendamai di dalam komunitas. Karena di situ ada kebenaran, maka akan tumbuh damai sejahtera itu di mana-mana. Ibu bapak kekasih Kristus, apa hasilnya orang yang melakukan itu? Amsal 19 ayat 17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Apa yang dia terima, ibu bapak sekalian yang hidup dalam kasih karunia yang penuh dan damai sejahtera yang penuh. Amsal 13:22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara, bermegah dalam Kristus, tiba di penghujung akhir paparan ini, adalah kebanggaan, keberhargaan, prestasi di hadapan Allah. Yaitu yang pertama, hidup dalam kasih karunia Allah, utuh karena dalam rantai kebanggaan, kesengsaraan, ketekunan, tahan uji dan berpengharapan. Lalu yang kedua, hidup dalam pendamaian Allah yang utuh, karena bukan hanya menerima pendamaian, tetapi menjadi pelayan pendamaian, fasilitator, mediator, jembatan kasih. Saudara yang mendengar baik firman Tuhan dan mengambil keputusan agar firman itu dipraktekkan, maka alasan Bapak Ibu Saudara masih tinggal dalam dunia ini. Dimuliakanlah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji Tuhan. Saudara, kita meresponi bagian firman Tuhan yang bersama kita telah dengar. Kita menyanyi bersama dari PKJ 179 bait yang pertama, Kasih Paling Agung. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjemput kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan sambil berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita, sambil kita mengingat akan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga pada ayat yang ke-10 berbunyi, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 450 pada bait yang pertama. Jemaat, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita ini dengan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, Yesus. Terimalah persembahan syukur ini. Terimalah juga hidup kami, kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Bapak Ibu, kekasih Kristus, kita akan berdoa syafaat, namun sebelumnya kita akan berteduh sejenak. Kita akan mendengar, menyaksikan persembahan pujian keluarga Siregar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu.
Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh Persembahan pujian keluarga Siregar Allah sejauh doa. Ibu Bapak kekasih Kristus, mari kita dengan penuh sukacita kembali datang kepada Tuhan dalam doa syafaat kita. Untuk itu mari kita tunduk kepala satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa Maha Kudus yang menolong kami, doa kami ini sampai kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Trinitas yang Esa. Dan kami memohon jawabannya hanya bersumber dari Allah Tritunggal yang Esa. Untuk itu tuntun doa kami ini Tuhan, agar kami sungguh berkenan dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur setiap kami karena kembali mendengar firman Allah yang dibentangkan bagi kami bahwa kemegahan hidup kami terletak dalam kuasa ayon baru atau kuasa Kristus, bukan ayon lama dalam kehidupan lama terhisap oleh dosa Adam, tetapi terhisap oleh Kristus yang memberikan kuasa darah, kuasa kebangkitan. Kami bermegah dalam kasih karunia yang utuh dan dalam pendamaian yang utuh. Mampukan kami Tuhan, setiap kami meraih yang paling ujung, yang tertinggi, tidak secara pasif tetapi aktif. Terima kasih kami jemaat yang saling topang menopang, tolong menolong, saling mengingatkan, saling memberkati satu dengan yang lain. Kami berdoa di situasi epidemi COVID-19 yang meresahkan masyarakat dunia. Kami mendoakan mereka yang terpapar, yang telah meninggal, yang dalam perawatan di rumah sakit, dalam pengawasan. Mereka yang terpapar tetapi tidak merasakan sakit juga. Tuhan, Engkau yang memampukan kehidupan mereka melewati semua peristiwa itu dan tetap memandang bahwa kehidupan kami dalam kasih karunia dan pendamaian Allah yang luar biasa. Maka yang masih tinggal, yang ditinggalkan akibat mereka yang telah berpulang, Tuhan Yesus menguatkan.
Kami juga doakan seluruh negara di dunia ini, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia, agar kiranya tidak menimbulkan stabilitas politik dan ekonomi yang merosot, tetapi tetap Tuhan pelihara kehidupan kami, sehingga sungguh bagi negara bangsa kami ini terus mendapat kemurahan, kemudahan dari Tuhan. Kami mendoakan TNI Polri, tenaga medis yang menjadi garda depan untuk berusaha memutus penyebaran COVID-19 ini Tuhan, agar mereka juga dilindungi Tuhan, mereka dituntun Tuhan. Mereka yang mengabaikan kehidupan nyawanya sendiri dan meninggalkan sanak keluarganya untuk bertugas, Tuhan memberi kekuatan. Bapa, kami membawa dalam doa seluruh pelayan-pelayan di dunia, khususnya penatua-penatua di GKO dan penatua di GKO Tangerang ini. Tuhan yang mempercayakan pelayan pendamaian, maka hidupnya menjadi yang terdepan untuk memberi contoh teladan kehidupan, bermegah di dalam Allah yang utuh, sehingga sungguh mereka berkenan. Semua pergumulan, usaha, maupun upaya yang didoakannya kiranya Tuhan menolong menjawab. Bapa, kami berdoa untuk seluruh pendeta di dunia, khususnya di GKO ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pelihara pendeta GKO sesinode, baik yang di wilayah Jabodetabek, Bandung, Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Tuhan Yesus yang meneguhkan seluruh pekerjaan pelayanannya, menjadi juru bicara Allah, menjadi pelayan pendamaian yang bertugas melakukan semua hal yang indah di dalam Tuhan. Kami juga doakan Ibu Pendeta Indah, Gembala Sidang GKO Jemaat Tangerang ini, baik keluarganya maupun cita-citanya Tuhan yang memberkati. Kami mendoakan anak-anak kami yang belum berkesempatan untuk sekolah secara langsung tetapi belajar di rumah, agar orang tuanya juga tetap dengan sabar setia, dengan kelemah lembutan kasih membawa anak-anak berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang memberkati anak-anak kami, sehingga orang tua menjadi busur yang membentang diisi anak-anak panah anak-anak kami ini melesat berjumpa dengan Tuhan, sehingga hidup dalam perkenanan Tuhan, diatur hidupnya dan segala sesuatu disediakan oleh Tuhan. Bapa, kami mendoakan normal baru dengan habitus baru, dengan budaya disiplin yang baru, segera dibuka di berbagai tempat. Dan uji coba beberapa wilayah yang telah dilaksanakan, gereja-gereja yang telah membuka kesempatan jemaat meskipun dengan jarak, menggunakan kebersihan di gereja maupun pribadi. Kami mengucap syukur hal yang demikian terjadi. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Tuhan masih berkarya, Tuhan belum selesai dalam kehidupan kami. Yang memberkati kami di rumah, memberkati kami yang dalam usia indah, memberkati kami para orang tua, anak-anak kami. Kami yakin dan percaya bahwa doa ini telah sampai kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan jawabannya bersumber dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menerima doa kami dan mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, kita tiba di penghujung akhir ibadah raya Minggu pagi hari ini. Untuk itu kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 340, bait yang pertama, Hai Bangkit bagi Yesus. Bapak Ibu kekasih Kristus, Engkau yang telah mendengar firman Tuhan, Engkau yang telah mengambil keputusan agar firman Tuhan itu jadi dalam hidupmu. Untuk itu bukalah hatimu, bukalah hidupmu bagi berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, perkenanan dari Kristus Yesus Tuhan yang telah memberikan kuasa darah, kuasa kebangkitan, kepastian keselamatan hidupmu yang dipastikan oleh Roh Kudus Allah yang tinggal diam tetap dalam hidupmu, yang menggerakkan engkau untuk mampu mencapai tujuan imanmu, yang hidup di dalam kemegahan Allah yang utuh, dalam kasih karunia dan pendamaian Allah yang utuh. Maka kasih dari Bapa, perkenanan dari Kristus Yesus Tuhan, dan pendiaman dari Roh Kudus itu ada dalam hidupmu secara pribadi, ada dalam rumah tanggamu, ada dalam pekerjaan pelayananmu, dimanapun kapanpun kau ada, menerima berkat Tuhan itu untuk menjadi berkat, maka berkat itu engkau terima dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, kita angkat Kidung pujian dari Kidung Jemaat 304 pada bait yang ketiga. Saudara jemaat dipersilakan duduk dan kita masuk saat teduh sejenak.